Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN 1 Jendi, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Jendi Kecamatan Selobini. Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya karena telah bersedia hadir pada acara siang hari ini, yaitu dalam acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih diberi kesempatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul pada siang hari ini. Selanjutnya, supaya acara pada siang hari ini membawa manfaat untuk kita, mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu, menginjak acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala SDN 1 Jendi. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi kegiatan dari beliau Pak Bu Nofis Umi Farida untuk calon guru anak semuanya. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan ini berjalan dengan lancar dan banyak manfaat yang dapat kita ambil untuk kita terapkan di sekolah kita ini. Bapak Ibu yang saya hormati, acara ini, ya kegiatan ini dilaksanakan untuk satu, untuk melengkapi tugas dari Bu Nofis, kemudian yang kedua untuk dapat kita ambil manfaat bagi kita untuk kemajuan sekolah kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala SDN 1 Jendi. Ya, benar Bapak Ibu, acara ini saya laksanakan karena ini untuk memenuhi salah satu tugas calon guru penggerak di modul 1.4. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke materi kita. Oh ya, sebelumnya Bapak Ibu, kita SBK dulu sebentar ya. Boleh Bapak Ibu untuk berdiri sebentar? Ya, terima kasih. Ya, kita akan berjalan-jalan mengenang masa kecil kita. Masa kecil kita, apakah Bapak Ibu pernah naik delman? Belum ya. Sekarang kita bayangkan saja kita naik delman, kemudian sambil kita menyanyikan lagu naik delman dengan kita melakukan gerakan-gerakan tertentu, ya supaya kita lebih fresh, lebih santai, juga supaya badan kita bergerak. Oke, ngerti Bapak Ibu? Mari Bapak Ibu kita SBK dulu sejenak seperti ini ya. Lagu naik delman. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya
tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak suara satu kuda. Ya, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung ke materi acara diseminasi hari ini. Diseminasi adalah penyebaran pemahaman mengenai budaya positif yang dapat kita terapkan di sekolah kita. Nah, materi budaya positif itu ada 6. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi diri manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Tetapi poin dari budaya positif ini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah tentang kebutuhan dasar manusia, lalu posisi kontrol guru, dan yang ketiga adalah segitiga restitusi. Dari 3 hal yang saya sampaikan ini, apakah Bapak Ibu pernah mendengar sebelumnya? Mungkin posisi kontrol guru atau segitiga restitusi, apakah sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan sudah sering mendengarnya Bapak Ibu? Belum pernah. Ya, itu kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan PMM itu ada di PMM, modul-modul ini ada di PMM Bapak Ibu. Nah, karena Bapak Ibu belum pernah ya mendengar ini, mari kita bahas bersama-sama. Ya, next. Nah, sebelum kita membahas materi itu tadi, di sini saya ada pertanyaan romantik Bapak Ibu. Pertanyaan romantiknya ini nih, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Kenapa kok Bu Ambar itu bingung? Ada muridnya yang bernama Doni. Ada beberapa anak di kelas itu datang kepadanya mengeluhkan temannya yang namanya Doni itu sering minta bekal kepada teman yang lainnya. Terkadang mintanya dengan cara memaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar ini, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira kenapa Doni kok melakukan hal ini? Kira-kira kenapa? Dibekali rumah. Oh iya, bisa Bapak Ibu tidak dibekali dari rumah, atau mungkin tidak disamoni ya. Iya Bapak Ibu, baik, terima kasih. Ternyata banyak sekali alasannya kenapa kok Doni melakukan hal seperti itu. Lalu sebagai guru, apa yang harus kita lakukan? Next. Nah, untuk pertama yang harus kita lakukan sebagai guru adalah kita harus memahami kebutuhan dasar manusia. Doni melakukan hal seperti itu dikarenakan dia telah gagal untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sebagai guru kita harus memahami kebutuhan dasar kita itu apa. Nah, ini Bapak Ibu, menurut Dr. William Glasser, beliau adalah seorang psikiater dari Amerika Serikat, mengemukakan bahwasanya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival, lalu ada kebutuhan penguasaan atau power, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, istilahnya love and belonging. Lalu ada kebutuhan kesenangan. Apa istilahnya Bapak Ibu kalau kesenangan? Fun, ya. Lalu kebebasan. Apa kebebasan? Freedom. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi Doni melakukan hal seperti itu. Dia itu sebenarnya berusaha untuk memenuhi salah satu kebutuhan hidupnya yang mungkin belum atau tidak terpenuhi. Menurut Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro, kita sebagai pendidik itu diibaratkan seperti petani. Seperti petani kita harus mengolah padi kita, kacang kita, bawang kita olah sebaik-baiknya untuk menghasilkan padi yang berkualitas. Ya, saya mau bertanya ini yang punya sawah ini ya, mungkin Bu Sori ini. Bagaimana Bu Sori ini supaya untuk menghasilkan padi yang berkualitas Bu? Apa
kita lakukan? Ya, lalu memilih bibit unggul, dipupuk atau memberi asupan ya, berarti memberikan asupan yang baik, pengairan ya, sawahnya subur. Ya, baik Bapak Ibu, benar. Supaya padi kita tumbuh subur, hasilnya bagus, maka kita juga harus memberikan asupan-asupannya yang baik, pengairannya cukup, pupuknya bagus. Nah, begitu juga murid kita. Supaya kita mendapat murid atau siswa yang berkualitas, kita juga harus memberikan asupan-asupannya yang baik. Nah, untuk pertama yang harus kita lakukan adalah memahami dulu kebutuhan dasar manusia. Termasuk itu adalah kebutuhan dasar murid kita. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke materi kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup atau survival ini mencakup kebutuhan biologis dan psikologis seperti papan, sandang, pangan, kesehatan, keamanan. Itu kan salah satu kebutuhan yang kita butuhkan. Salah satunya juga rasa nyaman. Apabila itu tidak terpenuhi, maka otomatis kita itu pasti juga akan merasa resah, merasa tidak tenang. Nah, mungkin Doni ini juga seperti itu Bapak Ibu. Dia salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Mungkin dia tidak dibekali, jadi dia belum makan, dia lapar. Jadi dia untuk bertahan hidup, dia harus minta bekal temannya. Anak didik kita kalau mereka itu melakukan hal-hal yang menyimpang dari nilai kebajikan atau melanggar peraturan, mereka itu biasanya karena gagal memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, kita lanjut kebutuhan hidup yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Ini sangat dibutuhkan sekali ya Bapak Ibu. Kita yang orang dewasa saja pasti butuh itu yang namanya cinta, kasih sayang, apalagi anak-anak. Gimana Pak Ma'ruf rasanya kalau hidup tanpa cinta? Hampa, ya, benar sekali Bapak Ibu. Kita yang orang dewasa aja hidup tanpa cinta aja hampa terasa, apalagi anak-anak. Jadi mereka itu ingin kebutuhannya dicintai itu terpenuhi. Lalu kebutuhannya selanjutnya adalah kebebasan atau freedom. Doni tadi mungkin juga kebutuhan freedomnya belum terpenuhi Bapak Ibu. Mungkin Doni bekalnya tiap hari itu sama telur sosis. Jadi dia ingin merasakan makanan yang lain. Nah, dia ingin memenuhi kebutuhan freedomnya dengan cara seperti itu. Nah, caranya dia menyimpang dari nilai kebajikan atau melanggar aturan. Lalu Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kesenangan atau fun. Nah, kodratnya anak-anak itu apa? Bermain. Apalagi anak-anak kelas 1, 2 yang barunya itu alkalin semua. Mereka seperti polaannya Bapak Ibu, mereka itu inginnya bermain. Mereka ingin proses pembelajaran yang menyenangkan. Nah, ketika anak itu kok lari-larian, itu mungkin mereka ingin kebutuhannya dipenuhi, kebutuhan untuk kesenangan atau untuk bermain, minta perhatian gurunya. Lanjut. Nah, lalu kebutuhan dasar manusia yang kelima, yang terakhir adalah penguasaan atau power. Kadang kita jumpai di kelas, itu kan sudah ada ketuanya. Misalnya Bu Suyanti tunjuk ketuanya. Ketuanya ini Rahmat, ayo Mak, ini tolong dibawain ke kantor. Ini tugas-tugas teman-teman tadi. Lalu ada anak yang lain ngaco, saya Bu, saya saja.
Nah, itu berarti dia kebutuhan untuk powernya belum terpenuhi. Dia ingin diakui bahwasanya dia itu juga punya power, yaitu mampu, bisa, iya. Ya, kalau ada anak seperti itu biasanya karena dia ingin dihargai, ingin diakui. Ya, begitu Bapak Ibu, kita yang orang yang butuh 5 dasar kebutuhan manusia, kita sebagai orang dewasa itu sangat-sangat membutuhkan, apalagi anak-anak murid-murid kita. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai guru? Yang pertama, kita memahami dulu apa saja kebutuhan dasar manusia, dan kemudian kita mengidentifikasinya. Kita cari latar belakangnya. Anak ini kok gini ya? Kenapa ya? Apa yang dia butuhkan ya? Seperti itu Bapak Ibu. Lalu kita akan menginjak materi yang kedua setelah 5 dasar kebutuhan manusia, yaitu mengenai posisi kontrol, yaitu posisi kontrol di dalam pembelajaran. Ini kita ada video ya. Kita video dulu ya Bapak Ibu. Ada mungkin yang Mbak Rima? Gitu. Langsung di menit 1 berapa tadi ya? Ini sama Bapak Ibu yang ada di PMM untuk materi ini, videonya juga seperti ini. Detik 1:50 itu langsung ke posisi kontrol penghukum. Nah, ini ada video Bapak Ibu ya. Ini posisi kontrol guru ketika muridnya melakukan kesalahan. Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. apa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini adalah contoh guru yang mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Ada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan memandang. Ini posisi kontrol yang kedua Bapak Ibu, pembuat merasa bersalah. Ini kasusnya sama, muridnya terlambat sekolah, tinggal gurunya ini menyikapinya berbeda-beda. Apa ini, Bu? Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau ngomong gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut,
sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Lambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya mau mengantar saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lincah, tetap gak senja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Jadi Bu, Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah, kita harus di sekolah jam 7 Bu. ya, sekarang sudah jam 7. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat aja. Paham? Istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mewakili dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Benar Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian belum teralatan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan diri. Kapan kemarin? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Baik Bapak Ibu, terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk misalnya bersama-sama video box kontrol. Di dalam video tadi, kasusnya sama Bapak Ibu, yaitu ada anak yang bernama Naren terlambat sekolah. Tetapi ibu gurunya itu berbeda-beda dalam menyikapinya, yaitu ada di 5 posisi kontrol guru. Yang pertama tadi, ibu gurunya menempatkannya sebagai penghukum. Jadi begitu anak terlambat langsung dihukum, suruh beri lapangan tadi. Lalu yang kedua, beliau ambil sebagai pembuat rasa bersalah. Memang bicaranya halus, ramah, tetapi bikin anak itu merasa bersalah. Wah, goro-goro aku, kok bu guruku
didukani Pak Kepala Sekolah. Itu efeknya juga tidak bagus. Jadi dorongannya masih eksternal, belum dari internal, dari diri murid sendiri. Lalu yang ketiga, sebagai teman. Berbicaranya akrab seperti teman, lalu terus kayak mlebu kelas wae, kok absenmu diurusi bu guru tenang wae. Ada baiknya jadi akrab dengan bu gurunya, tetapi anak jadi tergantung. Kalau nanti anak itu diajar oleh guru lain, mungkin tidak akan senurut dengan guru yang ini tadi. Lalu yang keempat, sebagai pemantau. Pemantau itu bisa dibilang tidak luwes. Jadi kalau memang kamu terlambat, hukumannya ini ya udah ini, tanpa nanya dulu alasannya apa, apalagi memberikan solusi. Yang kelima, ini adalah posisi sebagai manajer. Manajer ini adalah posisi kontrol yang paling ideal, karena manajer ini menanyakan dulu alasannya, memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanggung jawab, memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat. Kira-kira kalau kamu kayak gini, solusinya apa? Jadi sudah memberikan kesempatan jawab, juga memberikan solusi. Itu adalah posisi manajer. Yang tadi dulu Mbak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini di sini saya akan membagikan post-it. Nanti di serat asma itu Bapak Ibu di atas. Lalu kira-kira selama ini Bapak Ibu sudah mengambil posisi kontrol sebagai apa? Mungkin sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, teman, atau bahkan sudah sebagai manajer. Monggo Bapak Ibu. Lalu diberi nama. Nanti kalau sudah boleh ditempel di sini. Dalam Bu, satu bisa, dua bisa. Selama ini apa yang sudah dirasakan Bapak Ibu dalam menghadapi murid yang mungkin melanggar nilai-nilai kebajikan itu? Posisi kontrolnya yang diambil Bapak Ibu biasanya yang mana? Dia diberi asmanipun Bapak Ibu di atasnya, boleh ditempel di sini kalau sudah. Tidak usah Bu. Foto letak ini. Ya Bu ya. Terima kasih. Di sebelahnya bisa, di bawahnya bisa. Minta tolong sekalian Mas Makub yang nempelin juga bisa sore ini. Iya Bu, ini yang selama ini dilakukan oleh Bapak Ibu, posisi kontrolnya yang mana? Ya kalau saya itu terkadang teman, terkadang juga dulu itu membuat rasa bersalah juga. Ya sebelum kita mengenali posisi kontrol guru ini, memang kita ini memang perlu berproses Bapak Ibu. Ya berapa? Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih. Di sini coba kita bersama-sama. Ini Bu Nusor ini menempatkan posisi kontrol beliau sebagai guru dan sebagai teman, posisi kontrol gurunya. Bu Eri juga sebagai teman. Pak Makruf sebagai pemantau, ini sebagai teman, ini benar sekalipun. Lalu Bu Sri Suwas ini membuat rasa bersalah dan pemantau. Pemantau itu biasanya sesuai aturan. Kalau kamu nanti terlambat, hukumannya ini. Itu biasanya pemantau. Bu Sri Wahyuni ini sebagai teman, Bu Suyanti sebagai manajer. Nah ini sudah siap untuk menjadi kepala sekolah ini.
Amin. Iya, baik Bapak Ibu, tidak apa-apa. Karena memang kita itu perlu berproses, kita memahami dulu. Dari ini kita memahami, oh ternyata kalau muridku melakukan hal yang menyimpang nilai kebajikan, yang harus saya lakukan itu berarti posisi kontrolnya manajer. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke materi selanjutnya. Segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Jadi untuk menciptakan budaya positif di sekolah yang perlu kita perhatikan ada 3 ya Bapak Ibu. Kita memahami kebutuhan dasar manusia, memahami 5 posisi kontrol guru, dan menerapkan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapinya dengan mengajak murid itu berefleksi tentang apa yang mereka sudah lakukan, bagaimana cara memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu menghargai dirinya sendiri. Nah, ini adalah segitiga restitusi Bapak Ibu dari Dr. William Glasser juga. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa tuh Bu? Menstabilkan identitasnya nanti kita bahas bersama-sama. Lalu ada validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu seperti begini Bapak Ibu. Semisal ada murid kita yang terlambat di sekolah, kita stabilkan identitas itu seperti tidak apa-apa kalau terlambat. Berbuat salah itu hal yang lumrah, hal yang wajar. Bu guru pun juga pernah berbuat salah. Jadi kita menyemangati mereka, tidak mengecilkan hati mereka. Itu adalah menstabilkan identitas. Itu langkah yang pertama. Lalu langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan pada mereka, coba kenapa kamu dipanggil Bu guru ke sini? Saya salah Bu, tadi saya terlambat. Gitu. Lalu kita tanyakan alasannya. Pasti kamu punya alasannya kenapa kok terlambat. Nah, yang ketiga menanyakan keyakinan, yaitu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Kira-kira kalau kamu terlambat itu sesuai enggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Lalu apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak melanggar keyakinan kelas lagi? Lalu anak itu biarkan dia berpendapat sendiri. Saya tidak akan mengulangnya lagi Bu. Caranya gimana? Saya mungkin bangunnya lebih pagi dan lain sebagainya. Next Mbak Rima. Ini adalah yang sudah saya lakukan di kelas mengenai segitiga restitusi. Ada anak yang makan di kelas pada saat jam pelajaran. Ngapain itu? Kamu makan ya? Ya, jangan dilanjutkan lagi makannya. Sekarang kerjakan dulu namanya. Nah, ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita tidak langsung mencecarnya dengan pertanyaan-pertanyaan atau memarahinya di depan teman-temannya. Kita ingatkan saja aktivitas yang dilakukan, minta dihentikan, lalu kemudian melanjutkan proses pembelajaran. Next Mbak Rima. Setelah itu anak kita panggil sendiri. Jadi tidak waktu di kelas tadi. Dengan langkah-langkah 3 restitusi.
Baik Bapak Ibu, itulah tadi adalah contoh sebuah institusi yang telah saya terapkan. Jadi anak saya panggil sendirian, kemudian saya statuskan identitas, lalu validasi tindakan yang salah. Tadi kamu kenapa dipanggil Bu Guru? Jawabnya, saya makan di kelas Bu. Kamu pasti punya alasan, kenapa kok kamu makan di kelas? Lalu dia menjawab, katanya belum sarapan. Saya tanya lagi, belum sarapan kenapa? Katanya begitu bangun tidur, main HP, tahu-tahu siang, mandi, terus berangkat, gak sempat sarapan. Nah lalu saya tanya, kira-kira apa yang akan kamu lakukan atas permasalahanmu ini? Menjawab, saya tidak akan mengulanginya lagi Bu. Caranya bagaimana? Menjawab, akan bangun lebih pagi, gak main HP, langsung mandi, makan, lalu berangkat. Lalu saya tanya lagi, kira-kira akan kamu terapkan mulai kapan? Besok Bu, begitu. Jadi kita beri kesempatan pada anak untuk mengemukakan pendapatnya, maunya dia apa, begitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara. Kita telah belajar mengenai bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah. Sesungguhnya budaya positif di sekolah itu tidak akan tercipta kalau cuma saya saja, atau Bu Kepala saja, Bu Suyani saja, Bu Heri saja, tidak bisa. Kita harus saling mendukung, saling bergandengan tangan demi terciptanya budaya positif di sekolah kita, demi terciptanya pendidikan di Indonesia yang lebih maju, demi murid kita supaya murid kita mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, terima kasih yang tiada terkira kepada Bapak Ibu yang telah hadir di acara siang hari ini, yang telah bersedia meluangkan waktunya dengan banyaknya aktivitas dan kegiatan Bapak Ibu. Semoga acara siang hari ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Amin. Bu Heri pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Usai sudah acara siang hari ini, semoga bermanfaat dan berkesan. Wassalamualaikum